Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sari Martanti, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dan guru di abad 21. Tentunya di sini adalah guru yang ideal ya. Ya, kawan-kawan sekalian, tujuan utama dari abad 21 ini adalah bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia. Selain itu juga diharapkan adanya kesejajaran antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa di negara lain secara global, seperti itu. Nah, dengan demikian tujuan utama dari abad 21 ini adalah untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, peserta didik yang handal dan cerdas, serta tentunya adalah kesejahteraan secara spiritual maupun secara fisik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita ini tentu diharapkan adanya peran yang begitu besar campur tangan dari seorang guru yang ideal di abad 21. Kawan-kawan sekalian, kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi mental 4.0. Dan sebetulnya ini apa sih dan apa hubungannya dengan pembelajaran di abad 21? Nah, kalau kita berbicara tentang terwujudnya tujuan utama abad 21 di bidang pendidikan, tentu kita tidak akan jauh dalam membincangkan bagaimana untuk menjadi seorang guru yang ideal di abad 21. Untuk menjadi guru di abad 21 tidak hanya cukup dengan menjadi guru yang hanya bisa menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Itu masih sangat minim ya. Nah, di abad 21, seorang guru yang ideal harus memiliki banyak sekali keterampilan-keterampilan yang mana ini bisa mendukung seorang guru tersebut mewujudkan cita-cita abad 21. Nah, keterampilan apa saja yang harus melekat pada diri seorang guru di abad 21? Iya, salah satunya adalah life and career skills atau keterampilan hidup ya. Keterampilan hidup di sini meliputi keterampilan berkarir ya. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola pekerjaannya, memanage bagaimana pekerjaannya agar bisa menuju tujuan yang diharapkan, seperti itu. Nah, dari keterampilan ini tentu seorang guru tidak hanya cukup bertugas dalam memberikan materi ajar, bahan ajar, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik, tapi bagaimana seorang guru itu juga memiliki karakter yang fleksibel sehingga seorang guru itu mampu menghadapi berbagai tantangan, berbagai perubahan dan juga berbagai perkembangan di dunia, seperti itu. Dan keterampilan yang kedua adalah inisiatif dan kemampuan untuk mengatur diri. Nah, seorang guru itu harus memiliki inisiatif dalam menciptakan sebuah gebrakan, menciptakan sebuah kemajuan agar seorang peserta didik itu mampu diarahkan dan mengalami sebuah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, seperti demikian. Kemudian, kenapa harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri? Jadi begini, guru di abad 21 tidak hanya menjalankan amanah sesuai di dalam sebuah perencanaan pembelajaran, akan tetapi seorang guru harus mampu untuk mengatur sedemikian rupa agar peserta didiknya memiliki karakter yang positif. Nah, sebelum seorang guru itu mampu membentuk karakter yang positif di dalam diri peserta didik, tentu seorang guru juga harus memiliki karakter yang baik. Nah, karakter yang baik ini tentu muncul dari inisiatif dan kemampuan diri pribadi seorang guru tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Dan selanjutnya, berinteraksi secara sosial dan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan dari segi latar sosial, dari budaya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kita semua memang disatukan ya di dalam sebuah satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Meskipun kita berbeda tetapi tetap satu jua. Nah, tentu karena perbedaan ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita akan dekat dengan segala hal perbedaan. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa berbaur dengan perbedaan-perbedaan ini sehingga kita bisa mengatasi segala sesuatu fenomena atau permasalahan, kontroversi dan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan, di mana kehidupan ini terdiri dari macam-macam budaya dan juga latar belakang sosial. Sehingga menjadi seorang guru itu tidak hanya berfokus pada satu kondisi saja, tapi mereka harus dituntut untuk bisa menghadapi segala bentuk perbedaan, entah itu dalam jangka panjang maupun waktu jangka pendek, seperti demikian. Dan selanjutnya adalah akuntabilitas dan produktivitas. Nah, di sini seorang guru dituntut dapat menciptakan sebuah karya yang mana karya ini bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, dan ini memiliki dampak positif yang berkepanjangan, sehingga seorang guru itu tidak hanya bekerja sesuai dengan jam belajar yang sudah ditetapkan ya, tapi mereka juga harus bisa memunculkan sebuah karya di mana karya ini bisa menjadi suatu hal atau suatu sumber di mana peserta didik bisa memanfaatkannya di segala waktu dan segala kondisi. Sehingga guru itu tidak hanya berpatok pada sumber-sumber informasi dari luar dirinya, tetapi dia pun juga harus mampu untuk menciptakan sebuah informasi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama, seperti itu. Dan selanjutnya adalah leadership dan tanggung jawab. Nah, kenapa seorang pemimpin harus memiliki, kenapa seorang guru harus memiliki jiwa leadership dan tanggung jawab penuh? Ya, karena seorang guru itu tidak hanya mendikte ya, tidak hanya memberikan instruksi. Seorang peserta didik harus melakukan A, B, C, dan D. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana dia memimpin, bagaimana dengan kebijaksanaannya bisa mengatur segala sesuatu yang ada di depan seorang guru, yaitu adanya peserta didik yang memiliki kondisi berbeda-beda, dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan cerdas. Nah, ini dibutuhkan karakter seorang guru untuk menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab. Demikian. Jadi seandainya seorang guru tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan juga tanggung jawab yang penuh, tentu ini akan sulit bagi dirinya untuk bisa menguasai kondisi-kondisi yang berbeda di antara peserta didik yang jumlahnya tidak hanya sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan berkarir ya, tetapi juga learning and innovation skills, yang mana seorang guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang baik. Nah, di sini ada 4 pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ini sering sekali ya disebutkan oleh dosen tercinta kami, yaitu Bapak Muhammad Rohmadi, yaitu 4 pilar terpenting, yaitu komunikatif, kreatif, critical thinking, dan juga kolaboratif. Nah, dari masing-masing ini apa sih artinya? Jadi yang pertama, komunikatif adalah seorang guru di abad 21 harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi ya. Jadi komunikasi ini bukan hanya sebagai penyampai gagasan antara diri pribadi seorang guru dengan peserta didik, melainkan juga menjadi jembatan antara informasi dari seorang guru tersebut untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, jika komunikasi ini sendiri tidak dimiliki secara baik oleh seorang guru, tentu ide-ide yang harusnya disampaikan itu bisa saja akan terhalang, seperti demikian. Jadi untuk menjadi seorang guru kita harus belajar untuk menjadi seseorang yang pandai berkomunikasi, sedemikian rupa. Dan yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah kemampuan seorang guru dalam bekerja sama, sehingga melalui ranah kerjasama ini seorang guru diharapkan mampu
belajar bertanggung jawab atas timnya, atas kelompoknya, dan tidak semata-mata mengeluarkan pendapat yang harus dijalankan, tetapi di sini juga belajar bagaimana untuk bisa berlapang dada menerima segala perbedaan pendapat, bijaksana dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis ini merupakan salah satu pilar atau pondasi yang sangat penting bagi diri pribadi seorang guru. Mengapa? Karena di era teknologi kita membutuhkan seseorang yang memiliki keaktifan yang ekstra, ya, tidak hanya pasif atau menerima informasi yang tiba-tiba datang, itu tidak akan pernah jalan. Jadi seorang guru harus kreatif dan aktif dalam mencari informasi dan juga mengomentari hal-hal yang seharusnya bisa diluruskan atau bisa diselam dalami, seperti demikian. Sehingga sebuah informasi itu tidak hanya sampai kemudian disampaikan, melainkan ketika sampai kepada seorang guru, guru harus pandai untuk mengkaji, menelaah, mendalami, baru setelah mengkaji, mendalami informasi tersebut baru bisa disampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, adanya pikiran yang kritis ini dapat menyempurnakan sebuah informasi yang didapat dan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, di era teknologi di abad 21 ini persaingan sangat luar biasa, ya. Jadi diharapkan seorang guru itu mampu menjadi guru yang kreatif dan menciptakan inovasi baru agar pembelajaran yang segar, pembelajaran yang mampu diterima oleh peserta didik, dan bukan hanya pembelajaran yang dimana pembelajaran hanya berada di kelas, kemudian diberikan sebuah tugas, kemudian memberikan nilai. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana inovasi-inovasi dikembangkan agar peserta didik memiliki kecerdasan secara lengkap, bukan hanya secara pengetahuan tetapi keterampilan dan juga sikap. Sehingga hal-hal seperti ini perlu diterapkan agar seorang guru itu mampu betul-betul membentuk sebuah pribadi peserta didik sedemikian rupa. Nah, itu tadi 4 pilar utama, ya, untuk menjadi seorang guru agar bisa mewujudkan mewujudkan cita-cita abad 21. Selanjutnya adalah information, media, and technology skills. Nah, saat ini kita semua tahu bahwa teknologi sudah menguasai dari segala usia, baik dari anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Nah, tentu di sini kita harus pandai-pandai dalam membentuk keterampilan dalam menguasai teknologi secara berhati-hati, dan tentunya kita harus lebih mahir dibandingkan peserta didik, ya. Maka akan sangat lucu jika guru memiliki wawasan teknologi yang lebih rendah dibandingkan peserta didik. Padahal peserta didik itu sendiri membutuhkan banyak sekali informasi dan juga pengawasan dari seorang guru. Nah, karena adanya fasilitas-fasilitas yang menggiurkan yang diberikan kepada kita melalui teknologi ini, maka kita harus betul-betul memahami dan menguasai seperti apa teknologi di era 21 ini, sehingga kita tidak akan pernah keblinger atau kita tidak akan pernah salah sasaran atau salah jalan melalui fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di media ataupun teknologi yang sudah tersedia, seperti demikian. Nah, kawan-kawan sekalian, itu tadi ulasan saya mengenai guru di abad 21 dengan berbagai tantangan, berbagai pilar yang utama dan pondasi profesi kita sebagai seorang guru. Nah, teman-teman sekalian bisa juga menambah informasi kalian mengenai dunia pendidikan, literasi, abad 21, peran guru, dan lain sebagainya di kanal YouTube Bapak Muhammad Rohmadi. Nah, di sana akan banyak sekali video-video yang sangat bermanfaat dan tentunya tidak akan pernah minim informasi bagi siapapun yang menyaksikan dan mengikuti. Nanti setelah ini akan saya sertakan
kanal YouTube beliau. Dan terima kasih karena sudah memperhatikan apa yang sudah saya ulas di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon kritik dan saran. Terima kasih, dan video ini saya buat demikian untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Rohmadi, dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menambah wawasan dan juga informasi bagi kawan-kawan sekalian. Mohon maaf, saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.